Semangat juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Indis Junior Eka Putri. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks ceramah. Sebelum kita membahas tentang teks ceramah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi tentang pemberitahuan penyampaian suatu informasi baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks ceramah. Struktur dari teks ceramah yaitu yang pertama pembukaan. Pembukaan atau tesis yaitu struktur teks ceramah yang berisi tentang kalimat pembuka. Yang kedua, isi, rangkaian atau argumen. Isi berupa struktur dari teks ceramah yang berisi tentang argumen-argumen dari penceramah yang berkaitan dengan topik yang akan dibicarakan. Selanjutnya, penutup. Penutup yaitu teks dari struktur teks ceramah yang berisi tentang kalimat penutup pada teks ceramah. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang cara menganalisis struktur teks ceramah. Sebelum kita membahas hal tersebut, alangkah baiknya kita melihat teks berikut ini. Berikut adalah analisis dari teks ceramah berikut. Yang pertama, pembukaan dari teks tersebut yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, isi dari teks ceramah tersebut yaitu salah satu dari rukun iman yang keenam itu mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada hari akhir, hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini. Yang ketiga, penutup dari teks tersebut yaitu demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan apapun. Kaidah dari teks ceramah. Nah, selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang struktur, kita akan membahas tentang kaidah dari teks ceramah. Teks ceramah terdiri dari beberapa kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama contohnya adalah saya, aku, kami. Sementara kata ganti kedua atau jamak contohnya seperti anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam ceramah. Misalnya, jika kita membahas topik tentang kebahasan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi seperti prosa, puisi, dan lain-lain. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Yang keempat, banyak memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, menyimpulkan, dan berpendapat. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks ceramah. Teks ceramah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar.
Contohnya seperti teks yang tadi kita telah baca, informasi yang disampaikannya itu merupakan informasi mengenai rukun Islam. Yang kedua, disampaikannya oleh seorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau pandangan tindakan terhadap suatu materi yang telah dibicarakan. Keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar. Contohnya apabila kita melakukan sesi tanya jawab, sudah pasti itu melibatkan banyak komunikasi banyak arah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat juara, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.